4 SMA part 76. Bunga menggeliat dalam tidurnya. Tidak sengaja tangannya merambat tempat Boy tidur. Bunga sontak terbangun saat tidak merasakan ada Boy di sebelahnya. Bunga mendudukkan badannya. Ia melirik ke arah sekitar. Alhasil Boy tidak ada. Bunga mengernyit. Kemana dia? Diri Bunga bertanya. Lalu Bunga bangkit dari tidurnya dan mengelilingi apartemen. Bunga sudah mencari Boy di berbagai sudut dari apartemen. Tapi ada satu yang belum Bunga jelajahi, yaitu kamar yang dulu digunakan Mama dan Mami mertuanya kala itu. Bunga berjalan menuju kamar itu. Ia membuka pintu utama kamar itu yang sedikit terbuka. Bunga terus berjalan hingga ia melihat ada seorang pria yang tengah berdiri di sana dengan telepon genggam di telinganya. Boy tengah teleponan dengan seseorang. Bunga makin bingung dibuatnya. Ia melirik ke arah jam dinding yang dipasang oleh Boy di kamar ini. Jam 2:30 pagi. Batin Bunga. Bunga menelan salivanya untuk menghilangkan pikiran negatifnya akan siapa yang bertelepon. Bunga berusaha meyakinkan dirinya bahwa Boy ialah orang yang setia. Bunga terus berjalan hingga tepat berada di belakang Boy. Bunga memegang pundak Boy dengan tangan yang sedikit gemeteran. Sontak Boy kaget. Ia menjauhkan ponsel dari telinganya, lalu membalikkan badannya menatap Bunga. Boy melihat Bunga dengan tatapan yang sulit diartikan. Kenapa? Tanya Bunga akan tatapan Boy. Boy menggeleng sebagai jawabannya. Kamu teleponan sama siapa? Tanya Bunga to the point setelah mendapatkan respon dari Boy. Sama sahabat gua, jawab Boy gelagapan. Bunga hanya bisa beroria dan tersenyum tipis untuk menyembunyikan tekanan yang terasa di hatinya. Ya, walaupun sebenarnya hati Bunga tak seutuhnya dapat menerima jawaban Boy. Ya udah yuk, balik tidur. Boy dan Bunga tengah berjalan di lorong sekolah. Hampir seluruh sorot mata melirik ke arah mereka. Pasalnya kini Bunga berjalan di belakang Boy dan Boy di depannya. Dan Bunga sengaja mengeluarkan HP-nya untuk pura-pura sibuk saja dengan HP. Sedangkan dulu dan hari kemarin, Bunga dan Boy masih jalan beriringan walaupun tangan mereka tidak bergandengan. Wah, udah mulai renggang tuh hubungan. Mereka udah putus. Mereka lagi berantem. Celah, penuh drama banget. Ceweknya di belakang, cowoknya di depan. Azek. Gue doain supaya hubungannya cepat pulih. Emang lo pikir mereka lagi sakit apa? Iyalah, part yang sakitnya tuh hubungan yang renggang. Hahaha. Semoga cepat akur lagi kalau beneran lagi berantem. Begitulah celotehan para fans. Netizen maksudnya. Ada yang ingin Boy dan Bunga langgeng terus, ada yang menginginkan hubungan mereka retak. Bermacam-macam request dari para netizen. Kuping Bunga makin panas dibuatnya. Ia mempercepat langkahnya hingga posisi jalannya sama dengan Boy. Lalu Bunga mendekati Boy dan berbisik, "Kamu gak ada niatan untuk sumpel mulut mereka apa?" Tanya Bunga lirih. "Gak ada guna juga kali," balas Boy cuek. Bunga mendengus pasrah. "Ya udah," lirih Bunga seraya mengambil ponsel yang ada di tangan Boy. Lalu Bunga meletakkan ke sakuroknya. Kemudian ia menggandeng tangan Boy untuk melihat pada seantero sekolah bahwa mereka tidak lagi berantem. Mereka berjalan menaiki tangga untuk mencapai lantai 2. Sesampainya di kelas, Bunga izin pada Boy untuk ke toilet. Lalu Bunga berjalan menuju toilet lantai 2. Pasalnya toilet lantai 2 sudah selesai diperbaiki dan semua murid diperbolehkan untuk memakainya, asalkan tidak merusak saja. Bunga memasuki salah satu bilik kamar mandi, kemudian menyelesaikan hajatnya untuk membuang air kecil. Setelah itu, ia berkaca sejenak untuk menata penampilan yang sedikit berantakan. Ting! Ketika Bunga hendak membuka pintu bilik toilet, tiba-tiba terdengar suara dari saku rok yang Bunga kenakan. Bunga langsung merogohi kantong roknya. Bunga mengeluarkan HP Boy. Ya, karena HP Boy lah yang berbunyi. "Bang, kenapa tidak dibalas sih? Padahal selekis 2. Gumam Bunga membaca notif yang tertera di layar utama Boy yang terkunci. Dari nomor yang gak Boy save. Batin Bunga melihat nomor yang ngechat Boy. Bunga menelan salivanya sangat susah saat nama Cindy terbesit yang ada di pikirannya. Kemudian Bunga merogoki kantongnya untuk mengambil ponsel
Lalu Bunga memfoto layar utama Boy untuk menyimpan nomor tersebut tanpa harus menyimpannya di kontak telepon. Gue gak boleh negatif thinking, kali aja orang iseng. Balas Bunga menahan gelatan matanya. Bunga meyakinkan dirinya melalui cermin. Bunga membuang napasnya sangat pelan untuk menghilangkan semua pikiran negatifnya. Kemudian berjalan santai ke luar toilet. Skip. Kini Bunga, Boy, dan para sahabatnya tengah berada di kantin. Sedangkan Boy sejak dari tadi menghabiskan makanannya dan sibuk dengan HP-nya sehingga menghiraukan sahabatnya, begitu juga Bunga. Bunga dari tadi memperhatikan Boy yang dia berniat bertanya tentang chatan yang Bunga lihat pas di toilet tadi. Tapi dia segan kepada yang lain yang ada di sini. Boy, ikut aku dulu, ucap Bunga tiba-tiba menarik tangan Boy. Apa sih? Tanya Boy agak ketus. Tapi Bunga tak menghiraukannya. Dia hanya menjalankan aksinya menarik tangan Boy ke suatu tempat. Sedangkan para sahabatnya hanya mendikan bahunya, pertanda tak mau ikut campur dengan rumah tangga orang. Takutnya salah langkah kan berabe, kecuali mereka yang memintanya. Di sini, di taman belakang Bunga membawa Boy. Boy, ucap Bunga mengeluarkan suara setelah hanya diam dari tadi, karena Boy masih mengacungkan Bunga karena HP-nya. Apa sih? Kali ini Boy menatap Bunga, tapi tatapannya kesal gitu ke Bunga, membuat hati Bunga berdenyut nyeri. Aku mau tanya, tadi gak sengaja aku baca ada chatan di HP kamu. Itu dari siapa? Tanya Bunga. Kali ini Bunga menahan rasa perih yang tak tahu kenapa menyakitkan baginya.